pendengar Kardopa, kita bertemu lagi tentunya di spesial dialog duduk bareng parlemen untuk hari ini di edisi Kamis 24 Maret 2022. Kita langsung live dari ruang praksi PAN DPRD Sumatera Utara. Jadi hari ini kita mau ngebahas tentang apa dan bagaimana kekiniannya Sumatera Utara. Ini bersama Ketua Praksi PAN di DPRD Sumatera Utara, ada Bapak Hendra Cipta SE. Kita langsung sapa dulu. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Desi. Gimana kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, capek. Capek? Ya, lumayan. Nggak boleh ngeluh, Pak. Semangat, nggak boleh, semangat. iyalah. Pokoknya tadi dari jauh, demi Kardopa langsung ke sini. Iya, tadi di Tanjung Anom tadi. Baru selesai, kita kejar supaya bisa ketemu sama pemirsa, pendengar Kardopa. Tapi di tengah kondisi pandemi ini tetap kesibukan jalan terus ya, Pak? Tetap harus lah. Habis reses juga kan? Iya, reses, ada sosper, ada beberapa kegiatan yang juga menyita tenaga lah itu. Menyita tenaga, waktu juga. Dan pikiran. Demi masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Dan demi Kardopa. Demi Kardopa. Atau demi kawan yang satu lagi. Iya, itu bahaya itu. Jangan dimulai deh. Jangan dimulai. Pak, hari ini topik kita, obrolan kita tentang apa dan bagaimana kekiniannya Sumatera Utara. Apa yang kekinian dari Sumatera Utara saat ini, Pak? Sebenarnya kalau kita lihat dari potret kami dari fraksi PAN, bahwa memang Sumatera Utara, potret terkini itu banyak sekali problem yang dihadapi oleh pemerintah Sumatera Utara dan masyarakat Sumatera Utara. Problem-problem itulah yang harusnya hari ini harus diurai oleh pemerintah Sumatera Utara. Misalnya problem yang menyangkut kebutuhan dasar misalnya kan. Kebutuhan dasar itu seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, angka stunting masih tinggi. Itu bukti bahwa masih banyak persoalan pelayanan dasar yang harus ditingkatkan oleh masyarakat di Sumatera Utara. Kemudian juga persoalan misalnya infrastruktur, itu juga harus menjadi masalah yang harus segera kita atasi bersama-sama oleh pemerintah Sumatera Utara. Jadi kalau kami melihat masih banyak sekali problem di Sumatera Utara ini yang harus menjadi prioritas bagi pemerintah Sumatera Utara. Belum persoalan di birokrasi yang kita melihatnya masih banyak sekali masalah rekrutmen pejabat ini seperti apa, itu membuat semua program prioritas pembangunan Sumatera Utara itu menjadi terkendala. Hari ini kita sudah perubahan RPJMD misalnya kan, ada beberapa skala prioritas pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan di Sumatera Utara. Tetapi kita melihat dalam postur anggarannya itu tidak memberikan dukungan support kepada pencapaian prioritas pembangunan itu. Oh gitu. Jadi kalau masalah pembangunan di Sumatera Utara sendiri, menurut Bapak sebagai Ketua Praksi PAN gimana ini, Pak? Ya sejauh saya lihat ya belum maksimal ya. Misalnya kita mengkritisi pemerintahan Edi Rahmayadi, gubernur kita dalam 3 tahun ini, ya memang belum ada suatu hal yang legasi yang akan ditinggalkan itu belum ada yang spektakuler gitu ya. Belum ada, masih standar. Mungkin ya karena memang kita harus akui bahwa misalnya ada pandemi, kemudian ada beberapa hal lain. Bukan penghalang sih. Ya, harusnya itu menjadi tantangan yang harus diatasi tersendiri. Benar. Itu urusan tersendiri, urusan peningkatan kesejahteraan, peningkatan pelayanan bagi birokrasi ini yang harusnya menjadi prioritas gitu dia. Mungkin ada satu sisi yang saya pikir pemerintah Sumatera Utara sudah mulai baik, misalnya dalam upaya penegakan hukum, dalam sisi penegakan korupsi dan sebagainya. Itu saya lihat memang sudah agak ada tren, sedikit kenaikan ya, Pak. Ada turun lah, karena maksudnya untuk tingkat korupsi turun. Dan kemarin juga Kejati itu kan mendapat penghargaan juga kan dari KPK terkait pemberantasan korupsi. Iya, karena itu target pemerintah Sumatera Utara yang saya tahu memang menciptakan pemerintahan yang bersih itu memang berkali-kali mengundang misalnya dari KPK untuk bersama-sama memberikan supervisi kepada instrumen-instrumen pemerintahan yang ada di Sumatera Utara. Terkait juga pembangunan sport center, kita menjelang PON ini juga kayaknya belum. Iya, belum. Jadi masih banyak PR pemerintah Sumatera sport center belum, ya kan? Belum. Padahal kita 2024 kan. Yang baru dipasang di situ baru gerbang. Itulah, baru gerbang. Dari sekian, misalnya harusnya venue olahraga belum nampak. Tapi gerbang sudah ada gitu. Tapi gerbangnya juga untuk standar nasional itu belum memadai. Belum memadai. Jadi banyak PR pemerintah Sumatera Utara. Jadi kalau kami lihat dari fraksi PAN, walaupun kami partai pendukung, tapi kita harus tetap kritisi ini karena memang ini untuk kebutuhan masyarakat Sumatera Utara. Terkait tadi Bapak sebut tentang PJMD. RPJMD. Ini bagaimana dengan realisasinya sekarang ini, Pak? RPJMD kan baru kita rubah beberapa bulan lalu. Perubahan RPJMD kita alot sekali berdiskusi menyangkut RPJMD itu, misalnya menyangkut perubahan target yang karena dianggap karena ada
perubahan prioritas pembangunan gitu kan. Mhm. Tapi ada beberapa yang memang masih sama gitu. Misalnya prioritas pembangunan kita dalam rangka perbaikan infrastruktur, ya, kemudian perbaikan pelayanan pendidikan, kesehatan, kemudian prioritas di keunggulan kita di bidang pariwisata. Itu salah satu prioritas pembangunan yang ada di Sumatera Utara. Dulu sekitar 5, hari ini ada 8. Oh, Kalau nggak salah saya itu ada penambahan, tapi pecah dia sebenarnya. Ada keunggulan dari sisi pariwisata dan kebudayaan. Kemudian agraris, kan sebagai kekuatan agrari kita harus juga memberikan prioritas. Tetapi sekali lagi, semua program prioritas itu tidak bisa menjadi terwujud kalau postur anggarannya itu tidak mengarah ke sana. Misalnya mengatasi persoalan ketenagakerjaan, meningkatkan kewirausahaan secara maksimal, kemudian pelatihan itu bagaimana bisa tercermin prioritas pembangunan itu kalau anggarannya itu tidak signifikan di situ gitu. Jadi ngelihatnya sederhana aja. Desi misalnya ingin Ramadan ini bagus misalnya kan, dari sisi makanannya supaya kan harus disiapkan tuh anggaran untuk makanan ini, pakaian nanti kan seperti itu. Nah, itu tidak kita lihat di postur anggaran itu gitu. Jadi ini banyak sekali PR bagi pemerintah Sumatera Utara. Nah, kami fraksi PAN selalu mengkritisi dalam forum-forum yang memang diperuntukkan untuk itu. Jadi enggak untuk konsumsi keluar dia. Kalau kita lihat keluhan pemerintah masalah anggaran, Pak. Gimana kita mau benerin anggarannya nggak cukup? Ya itulah tantangan pemerintah sebenarnya dengan anggaran yang seadanya itu. Keluhan Bapak sana tentang anggaran. Iya, kalau anggarannya cukup itu anak SMP aja jadi gubernurnya gitu kan. Jadi sebenarnya dengan tantangan keterbatasan anggaran, karena semua pemerintah pasti sama gitu ya, keterbatasan anggaran, maka menjadi prioritas itu yang mana dulu? Nah, itu yang harus kita prioritaskan untuk membangun Sumatera Utara. Nah, ini kan semuanya tidak terkoneksi. Ya, misalnya antar OPD, antar dinas-dinas itu tidak terkoneksi dengan baik, tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga beberapa program yang harusnya menjadi skala prioritas bagi Sumatera Utara itu tidak bisa tercapai gitu, karena dinas ini jalan sendiri. Sementara ada beberapa kegiatan memang harus saling menyokong untuk menuju visi misi gubernur itu dia. Saling berkolaborasi. Iyalah, sekarang kan trennya kolaborasi. Pemerintahan trennya pemerintah sekarang seperti itu. Memang dunia sudah mengarah kepada sistem pemerintahan yang memang membangun kolaborasi. Dulu kan memang pelayan masyarakat, sekarang nggak pelayan, dia hanya mengkoneksikan semua kekuatan-kekuatan untuk membangun bersama gitu. Bersatu kita teguh, bercerita runtuh. Iya, itulah. Ngeri juga di sini Pak, nanti aku mau tanya ke Bapak sejauh mana sorotan fraksi PAN terhadap masalah di Sumatera Utara. Tapi kita tahan dulu ya. Jangan kemana-mana mendengar Kardopa, pastikan tetap stay tune di 99,4 FM atau live Instagram kita di Kardopa FM Medan. Live streaming kita juga bisa di www.kardopafm.co.id. Kita kembali studio. Baik pendengar Kardopa, kita balik lagi di spesial dialog duduk bareng parlemen live dari ruang fraksi PAN DPRD Sumatera Utara. Masih bersama Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut, Pak Hendra ya. Tadi kita ngebahas tentang musik sedikit sih. Kekinian Sumatera Utara musik kayaknya maju nih. Ya, anak musik udah mulai menggeliat lah, ya kan, semenjak sudah PPKM ya, kemarin rame datang ke ruangan ini menyampaikan keluhan kawan-kawan itu kan, sampai banyak pekerja musik itu yang nyampaikan, aduh kami udah susah nih bang, segala macam. Alhamdulillah sekarang sudah mulai hidup, kafe-kafe sudah ada, mereka sudah bekerja ya. Mudah-mudahan ini bisa semakin baik lah, kalau itu hidup kan, artinya roda ekonomi mulai perekonomian juga bisa bangkit Pak ya. Oke, kita balik ke tema kita hari ini, apa dan bagaimana kekiniannya Sumatera Utara. Tadi aku mau tanya ke Bapak nih, sejauh mana sorotan fraksi PAN terhadap masalah di Sumatera Utara? Karena belakangan ini kita juga lihat masih banyak masalah nih. PPKM belum turun, masih level 3, terkait masalah minyak goreng langka juga. Sementara bisa dibilang Sumatera Utara ini cukup besar kan dari segi minyak sawitnya ya Pak ya? Produsennya. Tapi kenapa langka gitu? Iya. Gimana nih fraksi PAN menyoroti masalah-masalah ini? Iya, kalau masalah kekinian, sorotan dari kita memang seperti kelangkaan minyak dan sebagainya itu kan tentunya akibat dari memang pengawasan kita yang lemah gitu ya, dari pemerintah, khususnya pemerintah Sumatera Utara. Walaupun aparat hukum menjadi bagian dari itu, tetapi sebenarnya pemerintah Sumatera Utara sebagai leading sektor yang mengurus urusan kerakyatan, kemasyarakatan, terus harus bisa memastikan bahwa kebutuhan masyarakat itu bisa dipenuhi gitu. Termasuk kebutuhan akan minyak goreng, kebutuhan lain dan sebagainya.
Jadi inilah yang sebenarnya diharapkan kehadiran pemerintah dalam menyahuti semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu. Jadi sorotan kita memang lemahnya pemerintah Sumatera Utara. Walaupun Pak Edi itu misalnya sudah berkali-kali menyerukan kepada aparaturnya untuk bisa memberikan secara maksimal yang terbaik buat masyarakat Sumatera Utara. Tetapi sekali lagi kalau semua instruksi yang di gubernur itu tidak bisa diinterpretasikan, implementasikan oleh semua aparaturnya, sama saja itu hanya menjadi teriakan-teriakan gubernur. Iya. Kemudian yang terakhir kemarin baru beberapa hari lalu gubernur menyampaikan bahwa kekecewaannya terhadap sebuah dinas pendidikan yang memang terburuk kinerjanya di antara semua dinas yang ada, baru 2 hari lalu. Ini bukti bahwa memang Dinas pendidikan. iya, itu memang membuktikan bahwa sistem rekrutmen kita itu ya harusnya itu memang yang terbaik untuk menjadi, karena pasti itu faktor leader di situ. Ya. Kalau ada kekurangan, Faktor leader kepemimpinan tadi. Bagaimana sehingga tidak menurut ada harmonis. Oke, tidak ada keharmonisan. Iya, jadi kalau suasana tempat kerja tidak harmonis, pasti tidak mendukung kinerja yang ke arah yang lebih baik. Karena sibuk dengan gosip, dengan ini gitu kan. Ya, seperti mak-mak seperti Desi inilah kan kita seperti itu. Mak-mak kalau gosip payah deh, Pak. Iya, jangan aja aku bergosip, Pak, payah nanti. Jadi menurut kami menyoroti itu memang sedikit lemah lah pemerintah Sumatera Utara gitu dia. Kelihatan ya, Pak ya. Iya, agak kelihatan. Kurang lemah dan kurang tegas. Dan memang satu lagi, ini bukan serta-merta kesalahan gubernur, walaupun sebagai pemimpin semua ditumpukan kesalahan ke beliau ya. Tapi sebenarnya kerja dari aparatur, misalnya kepala dinas segala macam, harus lebih kreatif gitu dia. Iya, jadi kepala dinas di tingkat Sumatera Utara ini tuh misalnya dinas-dinas teknis itu dia nggak kreatif, nggak inovatif. Jadi memang ya kegiatan-kegiatan, program-program kegiatan tuh copy paste dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Jadi nggak ada hal yang luar biasa. Nah, kami pernah berkunjung ke DKI itu luar biasa memang. Jadi memang di sebuah OPD ada tim kajian yang mengkaji bahwa dibutuhkan langkah seperti ini gitu, karena memang dikaji regulasinya, kemudian disusunlah planningnya, kemudian dikerjakan oleh mereka. Kita hanya udah buat aja copy paste. Makanya itu nggak ada gairah di pemerintahan. Jadi kita kayak stuck di tempat gitu, Pak. Iya. Jadi nggak ada perubahan. Ya, karena memang kreatif lah. Iya, dia ininya beku gitu. Harusnya dicairin gitu. Iya, itulah kerja kita lah harusnya nih, mengingatkan itu mereka. Kita teriak-teriak di DPRD ini dari kawan-kawan media, teriak-teriak agar apa? Agar mencairkan cara berpikir mereka yang kaku itu. Yang kaku tadi ya. Zaman kan sudah berubah, jangan terlalu kaku kali, jangan yang terlalu ngikut-ngikut terus, yang kan kita harus ngikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi juga. Iya, makanya kan itu kan sekarang kan seperti kita ketahui terkoneksi kita semua ke seluruh lintas provinsi. Artinya kalau kita ingin mengakses sebuah kegiatan di provinsi lain, kita anggap itu terbaik, kita dengan gampang buka di HP, di media-media online gitu kan, bisa kita akses gitu dia. Lalu bisa kita kembangkan sesuai dengan keunggulan daerah kita. Nah ini yang saya lihat itu masih sedikit lemah kita untuk urusan-urusan itu gitu dia. Untuk daerah Sumatera Utara ini kita ya, Pak ya. Tapi sebenarnya kalau menurut Bapak tadi kan kurangnya tentang skala prioritas. Jadi bingung sendiri nih yang mana yang mau dikerjain, ya akhirnya mengeluh, agak sedikit ngeles ya kan. Desi yang bilang ya, kita nggak ada bilang. Sebenarnya kalau menurut Bapak nih dari Praksipan, apa kira-kira yang harus menjadi skala prioritas kita sekarang ini yang mendesak di tahun ini, Pak? Yang pasti kalau di tahun 2022, karena ini kondisi pertumbuhan ekonomi kita tidak begitu baik sebenarnya ya, maka langkah pemerintah Sumatera Utara adalah meningkatkan upaya pertumbuhan ekonomi kita. Karena dengan cara itu barulah tingkat kesejahteraan masyarakat bisa meningkat dengan perlahan gitu dia. Ya mungkin gubernur sudah mulai mencanangkan perbaikan infrastruktur. Itu sebagai untuk memudahkan arus barang dan jasa orang gitu ya. Itu oke, salah satu itu. Tapi juga ada rangkaian-rangkaian yang lainnya agar kegiatan ekonomi masyarakat itu bisa tumbuh. Nah, misalnya memberikan stimulus, memberikan rangsangan-rangsangan kepada pelaku UMKM sebagai kekuatan ekonomi paling tangguh di Sumatera Utara di Indonesia, kan kekuatan UMKM. Ini yang harus distimulus oleh pemerintah Sumatera Utara. Tapi sepertinya Pak Bobi lagi menggalakkan tentang UMKM ini. Bobi, ya mungkin Medan, kita kan bicara Sumatera Utara. Okay. Nah, jadi bagi kita memang ini yang harus dilakukan, penguatan sisi ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa mandiri secara ekonomi. Kalau sudah mandiri secara ekonomi, muncul tingkat kesejahteraan, nggak ada lagi keluhan-keluhan. Ya, keluhan masyarakat kan paling utama itu persoalan ekonomi. Ya, persoalan. Kalau dia sudah terpenuhi, pastilah nggak ada lagi sumpah serapah buat pemerintah gitu. Kalau pelayanan terlambat buat KTP itu kan
pelayanan-pelayanan yang biasa-biasa saja, mungkin telat persoalan administrasi dan sebagainya. Tapi kalau selama kita bisa memenuhi kebutuhan hajatnya, itu pasti bisa. Makanya menurut saya prioritas utama oleh Sumatera Utara adalah salah satunya bagaimana meningkatkan perekonomian, pertumbuhan perekonomian masyarakat. Ya misalnya kita di bidang pertanian, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Sumatera Utara untuk merangsang itu? Di bidang-bidang yang lainnya, itu harus juga diberikan sentuhan seperti itu. Benar sih, setuju Pak. Pertumbuhan ekonomi ini yang sebenarnya harus kita galakkan sekarang ini ya. Apalagi karena kondisi pandemi ini ya. Kita sudah di warning oleh Menteri Keuangan. Tahun 2022 ada kecenderungan secara nasional ya, akan drop lah ekonomi kita gitu kan. Itu kan berkali-kali di Menteri Keuangan sudah sampaikan kepada media bahwa tantangan kita belum keluar dari persoalan ekonomi, jadi kita harus lebih berhati-hati karena diperkirakan akan drop. Ini kan tidak mungkin Menteri Keuangan menyampaikan itu tanpa ada analisa-analisanya. Karena itu kita harus bersiap-siap di sini gitu dia. Maka harus punya tim yang kuat juga Pak Edi Rahmayadi untuk bagaimana bisa bertahan saja kita, dan kalau bisa kita tingkatkan pertumbuhan ekonomi itu. Untuk peningkatan perekonomian. Makanya masyarakat suka ribut ya karena perekonomian ini ya Pak ya. Iya, misal perekonomian udah susah, ditambah minyak goreng langka, adapun harganya naik, kalau udah makin tambah ribet. Ya UMP tidak bergerak naik. Benar. Kalau kita mau UMP bergerak naik, kan harusnya ekonomi harus bagus. Benar. Jadi pengusaha-pengusaha juga bisa mampu untuk menaikkan UMP. Upah buruh-buruh itu. Gitu. Yang kemarin di demo para buruh juga penaikan ini ya. Ya UMP ya, memang nggak bisa dinaikkan, gimana orang pertumbuhan ekonomi yang nggak bisa, nggak naik. Jalan di tempat. Maka itulah yang harus dirangsang pemerintah supaya naiklah pertumbuhan ekonomi di tingkat Sumatera Utara. Dan nggak bisa juga hanya pemerintah Sumatera Utara, melibatkan juga pemerintah kabupaten kota. Benar. Makanya tadi di awal kita bilang saling berkoordinasi. Kolaborasi. Iya. Jadi nggak ada bos di sini, yang ada itu adalah mitra kerja bagi semua pemerintahan. Supaya bisa terjalin dengan harmonis tadi. Iya. Kalau udah harmonis ini bisa jalan nih Pak. Iya, pasti bisa jalan. Pasti bisa jalan. Terkoneksi dengan baik gitu. Enak kerjanya kalau gitu ya Pak. Iya, kalau itu enak. Nggak ada saling gaduh, nggak ada ini kan. Nggak ada saling tuduh, nggak ada yang saling ini gitu kan ya. Terkait masalah infrastruktur bagaimana Pak? Ya infrastruktur kita harus kita akui memang masih banyak yang banyak yang rusak memang. Ini sepertinya keluhan masyarakat yang paling sering setiap tahun ada aja masalah. Cuma memang masyarakat harus tahu yang mana menjadi kewenangan provinsi, mana kewenangan pusat, mana kewenangan kabupaten kota menyangkut infrastruktur. Ini yang mendesak menurut Bapak apa ini? Infrastruktur yang paling mendesak saat ini? Ya pasti jalan. Jalan provinsi juga banyak yang rusak ya, ada ratusan lebih terutama dari 700 jalanan ke tingkat-tingkat destinasi pariwisata. Iya, itu harus disupport lah gitu. Tapi kalau dia menjadi kewenangan provinsi itu tahun ini mungkin akan mulai diperbaiki ya. Tahun ini kan memang sudah ada anggaran yang cukup buat memperbaiki infrastruktur. Kita sudah anggarkan 500 miliar buat perbaikan infrastruktur. 500 M. Tambah 500 lagi buat jembatan dan sebagainya. Jadi ada 1 triliun untuk tahun ini untuk pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara. Tadi kita sempat singgung masalah SDM. Ya, sekarang ini kan SDM juga harus benar-benar yang harus oke nih Pak. Harus kreatif juga kan ya. Karena kita sebagai masyarakat juga, apalagi ibu rumah tangga nih, oma-oma sekarang dituntut harus kreatif. Di masa pandemi untuk ada tambah-tambahan ya, biasa sedikit naik lah perekonomian. Bisa beli lipstik, beli bedak. Beli keripik juga bisa gitu. Nah ini terkait. Ini keluhan Desi sebagai emak-emak macam ini ya. Pak, saya belum emak loh Pak. Oh belum ya, kan calon emak-emak. Nih terkait masalah ASN Pak. Misalnya dalam penempatan personil di dinas dan juga badan-badan terkait, instansi terkait gitu. Ini gimana Pak? Ya memang untuk rekrutmen ASN, kemudian penempatan di pos-pos jabatan-jabatan tertentu itu kan ada mekanisme yang diatur oleh regulasi-regulasi ya. Tetapi tetap saja dalam sebuah prakteknya itu ditemukan masih banyak yang tidak sesuai gitu ya. Dan ya jangan kita bilang tidak ada, tapi itulah memang masih ada gitu dia. Kita bisa ngeliat langsung misalnya penempatan yang tidak orang yang tidak memiliki kompetensi untuk di situ gitu kan. Harusnya kalau memiliki, sementara ada proses asesmen. Proses asesmen itu adalah untuk menyaring orang-orang terbaik untuk duduk di pos-pos jabatan itu gitu. Tapi tetap aja sekali lagi pada akhirnya adalah saya melihat tetap sisi subjektifnya lebih tinggi penempatan personil di ASN-ASN. Makanya wajar tidak, walaupun ada beberapa yang memang objektif penempatannya, dan kalaupun subjektif tidak apa-apa, tapi memiliki kompetensi juga nggak apa-apa gitu kan. Misalnya saya menempatkan Desi di satu tempat
secara subjektif karena kita dekat misalnya kan, tapi saya lihat kompetensinya memang cukup, nggak ada masalah gitu kan. Ya, Tapi benar. kita naruh kan orang di situ secara subjektif, tapi dia nggak memiliki kompetensi di situ, dia bingung, dia menyesuaikan lagi, dia 1-2 tahun 3 tahun harus menyesuaikan lagi dengan Karena nggak nampak kinerjanya. makanya nggak nampak nggak kinerja. kelihatan. Makanya yang penting itu adalah tadi saya bilang di awal juga tadi rekrutmen pejabat ASN itu juga menjadi Jangan menang karena ada orang dalam ya Pak. ya macamnya masih ada Masih seperti ada itu sih, Pak, ya. seperti itu. Kadang-kadang juga ya gimana ya itu yang menjadi lawan kita bersama gitu ya. Oke. Sulit memang menghilangkan yang itu tuh memang. Agak Tapi jauh lebih berkurang di periode ini gitu. kalau Untuk- diperhatikan sih iya, Pak, iya. kalau dibandingkan tahun-tahun yang kemarin itu banyak banget yang kayak gini kejadiannya. Iya, iya. Ada yang nanti nomornya udah keluar lulus, rupanya nggak ada lagi nomornya. Jadi artinya Udah ketimpa. praktek seperti ini masih ada, Masih ya, ada, tapi masih ada, berkurang. sudah Ya, berkurang. Oke. Masalah-masalah lain Pak yang menjadi sorotan publik saat ini apa nih menurut Bapak dari Praksi PAN menyorotinya? Ya, masalah lain ya seperti saya bilang tadi menyangkut misalnya kualitas pendidikan kita yang Kemarin kan ngedrop, Dinas Pendidikan yang paling patah tuh pungli ya Pak. Ada pungli. kemarin di sekolah mana gitu, kepala sekolahnya melakukan pungli. Oh, itu yang di Medan. Di Iya. Ya, pungli itu ada di mana-mana di lingkaran Sebenarnya. pemerintahan gitu ya. Masih Ya, ada. masih ada. Jadi ya inilah butuh kerja sama oleh semua pihak gitu untuk memberantas itu gitu dan minimal mengurangi minimalisir terhadap potensi pungli itu. Di semua lini ada. Tapi sebenarnya itu bisa dihapus. Hari ini misalnya kita punya gubernur yang menurut saya integritasnya cukup baik ya. Sebagai seorang jenderal, artinya dari sisi kebutuhan ekonomi sudah lebih dari cukup. Dia tinggal mengabdi kepada masyarakat di Sumatera Utara. Ini harusnya bisa menghilangkan semua potensi yang pungli-pungli itu, termasuk Benar. pungli untuk jabatan. Di lingkungan pemerintah Iya, sendiri karena juga masih beliau ada. tidak menyarankan misalnya untuk jadi ini sekian, untuk jadi ini sekian, seperti di masa-masa sebelum-sebelumnya. Harusnya ini yang menjadi semangat kita awal bahwa kita punya gubernur yang saya pikir sejauh yang saya lihat memang masih on the track lah ya dari sisi itu gitu kan. Ini yang harus dikawal oleh kami di DPRD Sumatera Utara, dan ini harusnya disupport juga oleh kawan-kawan birokrat yang ada di Sumatera Utara, sehingga dengan begitu kita bisa menempatkan orang-orang terbaik di tempat yang memang seharusnya gitu. Jadi nggak ada lagi karena kedekatan keluarga ya kan, kolusi gitu kan, kemudian atau karena suap gitu dibayar dulu untuk menjabat posisi itu kan. Selama ini praktik-praktik seperti itu terjadi di masih banyak kayaknya iya, Pak ya. di Main suap ya. untuk penempatan pos-pos. Nah, ini harusnya bisa hari ini bisa drastis dia turunnya gitu, karena memang gubernur dan wakil gubernur itu enggak secara ekonomi sudah mapan, jadi enggak lagi berpikir untuk memperkaya diri sendiri. Jadi kalau kita lihat memang tracknya udah mapan sih. Sudah ya kan? mapan, iya. Oke, tinggal pelaksanaannya ke bawah nih, ya kan Pak, untuk berkoordinasi tadi, berkolaborasi tadi, gitu ya. Dan ternyata kalau saya lihat memang kepala dinas justru hari ini lebih enjoy bekerja, karena memang tidak ada beban yang seperti itu gitu nih. Oke. Tapi ini kan masa jabatan udah mau berakhir Pak, 2023. Iyalah, semua ada awal ada akhirnya pasti. Selama setahun ini, apakah ini bisa terkejar kalau menurut Bapak? PR tadi banyak banget nih. Banyak Kalau PR. obrolan kita dari awal sampai sekarang ini aku tulis banyak banget nih PR untuk Sumatera Utara. Iya, yang memang harus dibenahi, Pak Edi. Kalau kita harus menuntaskan dalam 1 tahun ke depan. sisa ya, karena 2023 September Pak Edi dan Bang Ijek itu akan berakhir, itu nggak akan mungkin cukup. Tapi paling tidak 1 tahun terakhir ini kita harus bersama-sama, pemerintah Sumatera Utara, DPRD Sumatera Utara, dan beberapa stakeholder yang ada di Sumatera Utara bersama-sama meletakkan dulu pondasi-pondasi dasar agar nanti pada periode selanjutnya bisa dilanjutkan oleh siapapun yang menjadi penerus bagi pemerintahan di Sumatera Utara gitu. Apakah Pak Edi atau Bang Ijek atau masih bersama lagi atau dengan ada PP yang lain yang akan menjadi penerus mereka. Tapi kita sudah meletakkan dasar-dasarnya gitu agar nanti mereka tinggal melanjutkan on the track-nya seperti apa. Itu dia. Nah, cuma hari ini memang kita harus menjadi mana dulu yang harus dijadikan prioritas dalam karena sisa satu tahun. Yang mana yang harus kita jadikan prioritas kita? Itu dia. Ya mungkin pemerintah Sumatera Utara hari ini sudah memprioritaskan untuk infrastruktur, oke gitu ya. Ya. Terus ada sisi lain yang harus. Kalau infrastruktur bagus, kalau sumber daya manusia yang nggak bagus, itu apa? Ya kan SDM-nya sangat penting. Ya. Itu apa, jalan bagus tapi orangnya bodoh-bodoh misalnya di Sumatera Utara, prestasi tidak ada kan,
atau tidak ada geliat ekonomi yang kreatif gitu kan. Kan sekarang ini kita dituntut misalnya ekonomi kreatif. Nah, kan ini harus ditumbuhkan kan. Karena ekonomi kreatif itu nggak perlu infrastruktur jalan bagus. Karena media sekarang online Pak, Iya, digital. makanya Nggak butuh jalan bagus. nggak butuh jalan bagus. Jadi kalau mau meningkatkan ekonomi masyarakat dengan tantangan zaman yang ada, siapkan fasilitas-fasilitas untuk digitalisasi. Karena sekarang orang memasarkan produknya nggak harus lewat jalan rusak, dia cukup dari rumah saja sudah bisa. Ini tantangan yang sebenarnya menarik bagi pemerintah Sumatera Utara, tapi ini yang harus disiapkan fondasi awalnya oleh Sumatera Utara. Nah, kita belum melihat untuk itu gitu dia. Agar nanti pada tahun 3 tahun 4 tahun ke depan, anak-anak muda yang hari ini sedang belajar, sedang menuntaskan kuliah dan sebagainya, akan terjun ke dunia kreatif kan. Kemudian sudah ada fasilitasnya. Fasilitas mudah akses internet. Bisa mengakses dunia luar dengan cara cepat. Itu yang harus disiapkan oleh pemerintah kita. Hari ini kalau jalan itu kan hanya untuk barang jasa yang alat angkut pergerakan. Sekarang bergeraknya kan tetap di sini. Lintas negara juga sudah bisa sekarang. Bisa. Desi jual keripik jengkol dari Medan, bisa jual ke sana ke Korea. Iya. Karena kan memang eranya teknologi, eranya digital semakin berkembang sekarang ini. Itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah Sumatera. Seperti Pak bilang tadi, kita punya kreativitas, tapi kalau tidak didukung dengan ininya sama aja kan Pak? Iya betul. Jadi itu yang harus disiapkan 1 tahun sisa masa jabatan ini. Fondasi awal itu agar nanti yang lanjutan bisa meneruskannya. Bisa melanjutkan. Artinya hari ini 1 tahun kita oleh tantangan ke depan 2-3 tahun depan seperti apa. Sekarang lah letakkan dasar-dasarnya itu. Kita kuatkan dulu fondasi awalnya nih. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita prioritaskan? Betul, iya. Baik pendengar Kardapa, nanti kita lanjut lagi obrolan kita di spesial dialog duduk bareng parlemen untuk siang hari ini. Masih bersama Pak Hendra, Ketua Fraksi PAN DPRD Sumatera Utara. Kita kembali lagi studio, jangan lupa untuk stay tune terus di live Instagram kita Kardapa FM Medan atau live streaming kita di www.kardapafm.co.id. Kita kembali studio. Baik pendengar Kardapa, kita kembali lagi di spesial dialog duduk bareng parlemen, masih live dari ruang fraksi PAN DPRD Sumut bersama Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut ada Pak Hendra Cipta nih. Pak, tadi kita masih ngobrolin tentang masalah-masalah yang banyak banget di Sumatera Utara. Tapi memang orang bukan semua masalah Pak. Setiap orang ada punya masalah. Yang nggak ada masalah itu mati, habis itu nggak ada masalah. Kalau masih hidup kita masih habis masalah itu Pak ya. Nah ini terkait tentang pergerakan perekonomian. Tadi kan ini kan menjadi skala prioritas kalau menurut Pak Hendra ya. Untuk tahun ini skala prioritas kita harus bisa membangkitkan perekonomian di Sumatera Utara ini supaya bisa bangkit. Nah ini seperti kayak stimulus untuk UMKM. Apakah ini memang perlu diberikan kredit atau kayak petani nih dikasih subsidi pupuk atau gimana gitu Pak? Ya harus bentuknya memang kalau stimulus ekonomi ya bentuk-bentuk seperti itu. Pos-pos bantuan-bantuan, misalnya bantuan hibah. Misalnya untuk pertanian itu ada subsidi pupuk misalnya. Kemudian ada cuma porsinya sedikit gitu kan. Kemudian alsintannya, alat pertaniannya. Kemudian banyak hal lah, bibit segala macam. Agar masyarakat itu bergerak ekonominya gitu kan. Jadi cuma itu memang ada, cuma sangat sedikit sekali hari ini. Harusnya itu yang dalam situasi seperti ini, itu Pak, yang harus di dropping secara maksimal oleh pemerintah kita di Sumatera Utara ini. Misalnya untuk kaum nelayan, pesisir segala macam, kita siapkan misalnya bibit ikan yang cukup, bibit udang yang cukup, agar nanti secara ekonomi mereka bisa menghasilkan nilai yang ekonomi. Itu juga dengan pertanian, peternakan, banyak. Kemudian UMKM lain. Kredit ini ya. Justru misal dinas koperasi kita kemarin kita cek ada berapa, sedikit sekali anggaran bantuan buat bantuan UMKM yang dianggarkan oleh APBD Provinsi Sumatera Utara. Harusnya itu lebih banyak diberikan. Walaupun selama ini ada dalam bentuk bantuan untuk alat peralatan UMKM gitu kan, itu ada. Mungkin per UMKM itu biasanya dikasih sekitar 6 juta sampai 8 juta. Tapi bukan untuk bentuk uang, bentuk alat gitu kan. Kayak bagi masyarakat itu sudah cukup membantu buat usaha mereka. Ini yang harus diperbanyak oleh pemerintah Sumatera Utara agar masyarakat semakin banyak menerima itu. Artinya ini ekonomi akan baik segala macam. Kalau ekonomi baik kan
bagus buat pemerintah kita. Benar, semuanya bagus Pak kalau perekonomian bagus. Iya. Pemerintah juga nggak kena demo terus kalau Iya, bagus. makan cukup ya kan. Aman Jadi itu ya. stimulus-stimulus itu yang bagi kami itu masih kurang, Masih kurang ya, Pak. kurang dan harus butuh sentuhan lagi oleh pemerintah Sumatera Utara. Hmm. Maka itu saya bilang pilihan memang dilema bagi Pak Edi atau gubernur bahwa apakah dia mau perbaiki infrastruktur atau ini. Tapi kan sebenarnya bisa dibagi saja gitu kan, Dibagi sih. diperbanyak karena satu lagi pandemi belum berakhir ya kan. Artinya ekonomi belum berputar secara normal. Ini harusnya dirangsang oleh pemerintah Sumatera Utara. Oke. Jadi itulah tadi Pak, PR-nya banyak sekali nih ya. Banyak. Tentang perekonomian. Tapi balik lagi tadi mungkin masalah infrastruktur mungkin belum terlalu prioritas saat ini atau gimana Pak? Karena kalau kita lihat memang untuk perkembangan perekonomian nggak harus dari jalan juga kan seperti kita bahas tadi. Iya betul. Karena eranya digitalisasi. Cuma tetap aja nanti arus barangnya itu kan melalui jalan ya. Angkutan tadi. Cuma memang harus jadi prioritas, mana yang harus didulukan gitu kan. Tidak semua jalan yang rusak di Sumatera Utara ini harus segera ditutup. Gitu kan, nggak semua juga gitu. Iya, nggak semua juga. Harus 100% gitu kan. Mana yang menjadi jalan prioritas? Jalan-jalan utama lah gitu. Jalan utama yang memang arus orang dan arus barang itu memang tinggi di situ gitu. Sehingga dengan kerusakan itu membuat itu sedikit terhambat gitu kan. Ada memang jalan milik provinsi yang arus orang dan barangnya itu memang volumenya nggak banyak gitu. Jadi harusnya tidak menjadi prioritas untuk segera diatasi masalahnya gitu. Ini yang menurut saya ini pemikiran yang harus disatukan. Misalnya kalau saya lihat daerah yang agak paling rusak itu kan daerah Karu, daerah Simalungun, itu yang selalu rusak. Ini kan daerah-daerah yang memang bagi kita ini prioritas. Cuma kan nggak seluruh jalan di Karu, seluruh jalan provinsi yang ada di Simalungun harus dibenerin. Lihat dulu apakah arus barang dan jasanya itu orangnya itu juga tinggi di situ gitu dia. Kalau arusnya kecil volumenya kita cari yang lebih prioritas gitu. Supaya bisa anggaran itu kan minim tadi. Ya. Harusnya bisa diperuntukkan untuk hal yang lain gitu dia. Oke. Biar nggak bingung sendiri di anggaran tadi ya Pak ya. Sama seperti kita misalnya mengatasi stunting. Nah, misalnya kan kita harus atasi kemiskinan dulu. Stunting itu kan akibat dari masyarakat kita yang miskin. Miskin kenapa? Waktu dia hamil dia tidak bisa memberikan asupan yang cukup waktu saat dia hamil karena dia tidak punya kemampuan secara ekonomi. Benar. Waktu sudah melahirkan dia nggak bisa memberikan susu, air susunya juga tidak baik. Kenapa? Karena memang secara ekonomi kemiskinan melanda dia gitu dia sehingga dia nggak mampu. Atasi kemiskinan itu, atasi dengan cara meningkatkan ekonomi. Baru bisa semua masalah-masalah di Sumatera Utara ini sedikit bisa kita atasi. Karena kita lihat juga masalah stunting masih tinggi di Sumatera Utara. Masih tinggi, masih sekitar 30%. Masih banyak juga sih. Masih banyak. Karena kalau kita lihat juga tingkat kemiskinan masyarakat Sumatera Utara juga masih meningkat juga semenjak pandemi meningkat. Ya, angka kemiskinan meningkat, angka pengangguran bertambah, PHK banyak terjadi. Nanti coba Desi lihat, misalnya daerah yang stunting. Daerah stunting terbanyak itu adalah daerah-daerah kantong-kantong miskin yang ada di Sumatera Utara. Medan misalnya, stunting tinggi di mana? Di daerah Medan Utara. Di Sumatera Utara mana stunting yang tinggi? Di daerah Nias. Karena memang atau beberapa daerah-daerah lain. Jadi memang daerah-daerah yang memang potensi ekonominya tidak bergerak dengan dinamis membuat masyarakatnya hidupnya jadi susah gitu. Kalau sudah susah muncullah stunting, problem-problem. Ini kan semua akarnya di situ. Masalah kriminal, masalah itu kan semua dari masalah ekonomi. Ya, kalau kita bisa atasi itu tingkat kejahatan gara-gara ekonomi juga gitu. Jadi itu yang harus diatasi oleh kita bersama-sama. Skala prioritas saat itu adalah menurut fraksi PAN. Iya, menurut fraksi PAN. Tapi menurut aku juga sama sih, Pak. Nggak tahu kalau menurut pemerintah Sumatera Utara kan itu dia. Karena kalau di situ, karena memang kalau di situ tidak ada fee proyek di situ. Karena bentuknya memang bentuk bagaimana membangun ekonomi masyarakat. Tapi menurut tim saya di sini juga setuju, Pak. Sekarang ini memang skala prioritas itu adalah perekonomian. Setuju kan kalian? Setuju. Tepuk tangan. Apa sih ini? Pak, ini satu agak sedikit keluar jalur, tapi ini sangat berkaitan juga masalah ASN tadi. Pengunduran diri dari Kepala Dinas Pendidikan. Yang kemarin. Oh iya. Ini apakah salah penempatannya atau memang nggak sanggup? Iya. Dua-duanya betul. Lambaikan tangan ke kamera nih, Pak. Habis nampak uka-uka langsung lambaikan ke. Ya, memang secara kompetensi ya tidak memadai untuk menjadi seorang kepala dinas di bidang pendidikan. Walaupun beliau itu yang kepala dinas yang lama itu adalah seorang guru besar, profesor misalnya kan. Tapi memang
tantangan mengurus dunia pendidikan itu berbeda. Sebuah institusi OPD, organisasi perangkat daerah gitu ya, yang namanya dinas pendidikan itu nggak sesederhana karena kita guru besar, profesor, kita bisa mengatasi itu. Tapi sebenarnya itu tergantung bawaan diri sendiri. Mau dia profesor, mau dia ini, tapi dia punya karakter misalnya membangun kebersamaan dalam sebuah institusi yang dipimpinnya, itu pasti bisa mencapai keberhasilan. Langkah pertama itu kemarin itu menurut kami penempatannya salah, ya kan? Dan Penempatannya salah. iya salah, tapi kemampuan juga kurang. Iya. Karena memang ini kan birokrat. Dinas ini kan birokrasi gitu kan. Ya, pasti melibatkan banyak orang gitu kan. Kalau hanya guru besar kan diri sendiri bertemu dengan siswa, mahasiswa dan sebagainya. Jadi berbeda cara mengurusnya itu dia. Jelas beda, Pak. Berbeda. Makanya harmonisasi kerja tidak terjadi di lingkungan dinas pendidikan. Banyak sekali masalah itu. Nanti misalnya sesama bidang terjadi apa tadi itu percekcokan yang nggak perlu. Harusnya ini yang diatasi oleh kepala dinas itu. Kan nggak mungkin juga satu rumah kita semuanya itu alim semua. Ya, sholat apa gitu kan, macam Desi lah kan. Nggak, kan Desi ini agak bandel. Desi lagi kena. Agak nakal-nakal sedikit misalnya kan. Dulu kan waktu dulu pulang malam marah bapak gitu kan. Itu sampai sekarang malah ya. Saya anak baik-baik, Pak. Jadi itulah tugas seorang leader di OPD itu untuk mengatasi itu. Misalnya ada kekurangan, ini harus disatu. Bukan justru memperkeruh itu. Itu membuat itu kinerja dinas pendidikan bagi kami, dan gubernur juga sudah nyatakan beberapa hari lalu bahwa yang terburuk itu memang dinas pendidikan. Dinas pendidikan ya. Karena dari silpa anggaran juga tertinggi dinas pendidikan, sistem pelaporannya juga sangat lemah dan tidak. Dan memang itu bukti bahwa tidak ada lingkungan kerja yang baik di situ. Jadi ya mundurnya itu ada pilihan yang paling bagus ketimbang diberhentikan gitu. Benar sih. Iya, kalau guru besar diberhentikan itu memalukan bagi guru besar itu sendiri gitu. Masa seorang profesor diberhentikan karena ketidakmampuannya, itu memalukan bagi dia itu sendiri. Tapi kami yang tahu bahwa memang dia tidak mampu gitu dia. Ya sebelum diberhentikan ya lebih bagus ya mundur untuk pilihannya. Ya biasa landing tuh harus dibuat sesoft mungkin agar agar penumpang tidak tidak goyang. Jangan goyang kali. Makanya dikasih soft landing buat beliau itu. Ya sepanjang kami tahu memang mantan kadis yang mundur itu orang baik ya. Ya tapi memang tidak punya kemampuan buat mengurus sebuah dinas keras seperti dinas pendidikan. Itu dinas cukup keras, dinas pendidikan itu. Dinas pendidikan ya. Cukup keras sih memang. Iya. Karena ujiannya banyak, Des. Ya. Misalnya pestanya pada saat PPDB, penerimaan siswa baru, itu sudah kacau balau itu. Harusnya yang gitu-gitu kan bisa diatasi. Karena itu persoalan human dan persoalan peralatan gitu kan. Ini tinggal disatukan. Dan itu kemarin kan terburuk itu sepanjang penerimaan siswa baru kita yang kemarin. Sampai warga atau orang tua siswa, calon siswa itu datang ke dinas itu demo itu. Itu belum pernah sejarah penerimaan siswa baru terjadi seperti itu, baru semalam. Belum lagi persoalan-persoalan lain yang memang sudah pas lah itu untuk mundur ketimbang semakin membuat dinas pendidikan kita menjadi carut marut gitu dia. Istilahnya daripada mempermalukan diri sendiri udahlah. Ya, bagus mundur lah, udah pas itu. Kalau enggak ya dimundurkan. Bener ya. Pak, ini waktu kita kan tidak banyak lagi. Terkait Rasas kan baru selesai nih, Pak. Bagaimana hasil Rasas yang ditindaklanjuti khususnya dari Praksipan nih? Masalah yang paling banyak dihadapi Rasas kemarin apa, Pak? Ya, masalah pasti pelayanan dasar. Ya, pelayanan dasar itu misalnya menyangkut kesehatan. Banyak masyarakat kita yang tidak di-cover BPJS misalnya kan. Banyak sekali. Kemudian ada BPJS yang dihentikan. Misalnya karena faktor dia diberhentikan dari pekerjaannya. Sementara perusahaan tidak melanjutkan lagi gitu kan. Kemudian BPJS kita yang di Sumatera Utara selama ini tanggung APBD kita sekitar hampir 400-an ribu, sekarang hanya 200 ribuan orang aja yang ditanggung gitu. Ada 200 ribu orang tidak dibayar lagi, sementara sudah terdaftar sebagai peserta BPJS. Ini juga problem-problem yang kita hadapi laporan masyarakat. Kemudian persoalan ketimpangan dari pemberian bantuan-bantuan. Ini yang selalu dirasakan emak-emak di kampung-kampung itu. Ada yang ini, Pak, mentang-mentang keluarga Kepling semua yang dapat. Iya, itu memang itu. Lihat. Kan lihat di Instagramku kan. Itu hampir ya itulah yang dikeluhkan oleh emak-emak itu memang. Keluarga ya kolusi itu turun dia ke bawah dia. KKN itu. Padahal dia termasuk keluarga yang mampu tapi dapat bantuan mentang-mentang keluarga dari ini. Tapi sebenarnya nggak serta-merta seperti itu karena ada data di TKS sebenarnya yang dijadikan acuan buat penerima bantuan-bantuan itu gitu dia.
Ya mungkin waktu itu dia terdaftar sebagai orang kurang mampu, sekarang udah kaya, Udah kaya. karena udah jadi penyiar radio Kardopa misalnya kan. Ah. Iya kan ada gitu, ada orang kan nggak mungkin dia sepanjang hidupnya akan stagnan Yes, bener. bisa aja anaknya sudah berhasil tamat sekolah, tumbuh, tapi secara data mungkin dia terdata sebagai orang kurang mampu pada masa-masa Nah, ini sebelumnya. kan seharusnya Diverifikasi, ada diverifikasi. perbaikan data istilahnya Iya, kan, itu Pak. yang kita minta dorong pemerintah Sumatera Utara untuk perbaikan data. Karena memang ini jadi problem di tengah masyarakat. Bayangkan setingkat ibu-ibu saja berani bersuara itu di setiap forum-forum reses gitu. Bahwasanya tidak adilan, pilih kasih, tidak pedulian dari pemerintah tingkat desa, tingkat kelurahan. Itu yang bagi kita ini kan berpotensi membuat keributan-keributan di tingkat terbawah di masyarakat kita. Nah, ini pemerataan ini yang harusnya dilakukan oleh kita. Bagaimana caranya? Perbaikan data di TKS itu kita menjadi prioritas. Dianggarkanlah supaya bisa memperbaiki data kita itu gitu ya. Jadi temuan-temuan reses kita seperti itu. Kalau pertemuan pelayanan dasar itu menjadi prioritas, persoalan pendidikan juga bantuan-bantuan untuk bidang pendidikan, karena masyarakat itu tadi saya bilang itu jatuh ke tingkat kemiskinan itu bertambah gitu dia di Sumatera Utara. Jadi wajar masyarakat menjadi tidak mampu untuk uang sekolah itu terjadi dan butuh banyak. Misalnya mereka kemarin naik tentang program Indonesia Pintar misalnya kan. Kemudian juga pemerintah Sumatera Utara kan kemarin baru BOP, bantuan personal pendidikan buat siswa di tingkat SLTA. Itu sekolah negeri, belum yang swasta. Kalau hal seperti ini dilakukan oleh pemerintah Sumatera Utara, membantu masyarakatnya pasti jauh lebih baik. Bayangkan itulah yang dihadapi oleh masyarakat kita di lapangan ya, di hasil reses. Kalau yang lain-lain itu mereka nggak ada keluhan, paling keluhan masalah paret, sumpat itu biasa. Banjir ya, banjir itu dia. Bagaimana Praksipan menindaklanjutinya ini, Pak? Ya kita Praksipan ya sebisa mungkin menyampaikan dalam laporan reses kita seobjektif mungkin. Ini kan udah pertanggungjawaban ya, Pak? Sudah kita laporkan semalam paripurnanya. Tinggal bagaimana pemerintah Sumatera Utara menindaklanjutinya. Ya, sebagai ini kan informasi bagi mereka. Karena yang turun ke daerah itu kan anggota DPRD. Ya. Nah, kalau pejabat-pejabat ini kan jarang turun ke bawah gitu. Misalnya Pak Edi, kan nggak semua tempat dikunjungi. Kami berkunjung ke hampir semua pelosok yang ada di Sumatera Utara, dari 100 anggota DPRD Sumatera Utara. Dikembalikan ke wilayahnya sendiri. Misalnya saya tanya, ini pernah nggak Pak Gubernur datang? Nggak pernah, Pak. Ya, memang seperti itu cara bekerjanya. Jadi karena Pak Edi tidak bisa atau Gubernur tidak bisa mengunjungi semua tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau, kamilah sebagai perwakilan masyarakat yang menyerap itu, menyampaikan dalam forum paripurna kita. Nah, itu makanya wajib sebenarnya bagi pemerintah Sumatera Utara mewujudkan semua harapan masyarakat dalam yang kami temukan di reses-reses itu. Oke. Ini tinggal pemerintahan Pak Gubernur lah ini ya Pak, baca hasil reses. Iya. Laporan paripurnanya pusing sendiri nih, banyak memang keluhan-keluhan drainase, misalnya keluhan, banyak sekali sebenarnya keluhan. Nah, keluhan itu kan siapa lagi yang dengar kalau nggak anggota DPRD? Terkadang karena kan anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Iya, kadang-kadang itu DPRD juga sering disalah-salahi gitu. Contoh ya, kita turun misalnya ke bawah itu, kan nggak, DPRD itu selalu turun ke masyarakat tuh nggak pernah nggak bawa oleh-oleh. Pasti membawa oleh-oleh gitu deh, dalam bentuk buah tangan apa. Dari mana tuh? Itu nggak ada anggarannya. Uang pribadi? Ya pasti pribadi. Misalnya masyarakat, kita tahu masyarakat itu butuh sembako, butuh minyak makan. Kita waktu hadir kan nggak mungkin cakap-cakap aja. Cakap aja harus kita carilah dari mana caranya supaya kita bisa bawa oleh-oleh gitu. Buat masyarakatnya agak sedikit terhibur dengan kita gitu. Kan itu kerja kami di DPRD. Kalau kerja dari instansi kan nggak ada yang seperti itu. Makanya DPRD ini jangan dimarah-marahi deh. Dia memang bebannya juga berat. Sering kali sih dia sih marah-marahi kami. Mana ada kok Pak. Udah Pak, nggak jadilah. Nggak jadi marah-marah. Pak, waktu kita sudah mau habis nih Pak. Mungkin ada yang pengen disampaikan buat pendengar Kardopa kita yang dengerin kita di 99,4 FM atau live streaming kita di luar kota, bahkan di luar negeri juga, terkait masalah yang kita bahas ini. Yang pasti semua adalah bagi kami di Praksipan, kami ada 8 anggota DPRD di Praksipan ini. Kami semua akan bekerja maksimal buat masyarakat Sumatera Utara. Kami menemukan banyak hal di tengah-tengah masyarakat kita, tapi semua itu tidak bisa kami perjuangkan kalau tidak ada goodwill oleh pemerintah Sumatera Utara. Walaupun kita teriak-teriak, kan itu zaman dulu misalnya kita harus berkelahi untuk urusan itu, tapi kan tidak.
harus ada dialektika bersama pemerintah Sumatera Utara. Makanya kami berharap pemerintah Sumatera Utara lebih peka terhadap dinamika yang ada di tengah masyarakat kita. Apakah itu hasil temuan reses kita ataupun pengaduan masyarakat dalam bentuk aspirasi ke kita, itu harusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah Sumatera Utara. Dan kami PAN selalu menerima aspirasi itu. Bukan hanya di kantor, misal turun ke daerah, ke dapil, itu hampir setiap minggu kami turun ke daerah, ke dapil untuk mendengar keluhan-keluhan masyarakat. Dan ini sebenarnya juga bagi fraksi lain juga sama, karena memang haknya sama, kewajibannya sama. Kami meyakini kawan-kawan yang lain juga melakukan hal yang sama. Tapi PAN, prioritas kami adalah di bidang pendidikan, pelayanan dasar ya, pendidikan kesehatan itu menjadi prioritas bagi kami. Dan tentunya sekali lagi, proyeksi perbaikan Sumatera Utara itu mengurai masalah yang ada di Sumatera Utara itu adalah persoalan ekonomi yang harus kita perbaiki agar masyarakat kita bisa semakin sejahtera. Kalau sudah sejahtera, mudah-mudahan masyarakat kita akan semakin maju cara berpikirnya. Semoga semakin maju cara berpikirnya juga. Kita memang harus mengikuti perkembangan zaman saat ini sih Pak ya. Jangan jadi dibodohi oleh diri sendiri. Betul. Oke. Ini di tengah kesibukan Bapak juga aktif di dunia musik ya. Iya, dulu yang suka sambil nyanyi. Menghibur diri sendiri, menghibur masyarakat juga oleh dari Pak Hendra. Pak Hendra langsung live music loh. Ya sering kita gitu live musik. Sering live music kan? Sering. Nah ini mungkin nih Bapak boleh lihat kamera ke sana. Mana? Sampaikan sedikit. Mana? Nah, nih kamera kita. Apa mau kita bilang? Ada sebelah sini. Ini aja. Sini aja. Silakan, mungkin Bapak mau dari lagu ini mungkin ada yang pengen disampaikan. Oh, lagu yang mau diputar ini. Ya. Oh, ya kasih tahu lah bos, ini lagu kita. Muterin lagu Pak Hendra ini. Iya. Ya ini lagu dibuat oleh seniman Medan, ya kan. Memang aransemennya dibuat sederhana, sesimpel mungkin gitu kan, karena musik itu kalau saya kan memang dari dulu waktu kuliah juga musik itu kan bisa dibilang bahasa universal. Iya, dan semua orang menikmati itu. Kenapa musik ini penting? Karena memang bukan hanya anak-anak gitu kan, orang tua yang udah apapun masih suka dengan musik. Ya mudah-mudahan sedikit menghibur masyarakat sehingga terlupakanlah dengan om-omnya COVID-19 ini, Omikron kan om-omnya. Omikron, Megatron, ada lagi nanti Videotron gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa mengurangi sedikit dan menambah karya anak Medan asli, karena memang talent Medan itu ternyata nggak kalah dibandingkan dengan Bandung dan sebagainya. Dan semua hari ini sudah mudah deh memproduksi sebuah karya, tidak harus lagi dulu ke Jakarta lagi. Sekarang di Medan saya sudah banyak. Sudah baik. Tinggal Kardopa sebenarnya memberikan ruang kepada musisi lokal untuk bisa mengekspresikan ini. Itulah support talent. Ya, harus dilakukan oleh Kardopa gitu. Jangan cuma wawancara anggota DPRD. Sekali aja itu kawan-kawan kita yang musisi-musisi itu. Kasihlah sedikit nyanyi suara Mas Bapak. Enggak usah, itu nanti aja. Itu kan udah ada lagu, nanti putar aja sama Kardopa. Oke, baiklah. Baik pendengar Kardopa, demikian spesial dialog duduk bareng parlemen kita live dari ruang fraksi PAN DPRD Sumatera Utara bersama Ketua Fraksi PAN DPRD Sumatera Utara Pak Hendra Cipta. Sampai ketemu di program kita selanjutnya. Kita pamit dulu, selamat siang dan sampai jumpa. Sampai jumpa.